modalnya dari mana, masih muda. Itu uang modalnya itu dari Di awal mula Lila buka bisnis Nanggro Collection itu, pembeli pertama itu gimana cara dapetinnya? Apakah emang langsung banyak atau kayak paling satu orang nih yang beli di hari pertama gitu. Gimana sih? Kalau di hari pertama Gimana sih caranya jualan kita supaya terhindar dari kata nggak laku yang akan dijelasin sama Bang Maula. Silakan Bang. Eits, subscribe dulu. Punya tim jago IT atau sales? Sales. Iya sih sama Sales, oke. Buat packaging produk sesuai selera sendiri atau percayakan kepada tim desain? Selera sendiri. Gini, percayakan ke tim desain, tapi nanti di-compare deh gitu. Selera sendiri. Selera sendiri juga gitu. Jangan Enggak, mikir. karena gini. Waduh, ini nggak boleh mikir soalnya ya. Tapi untuk jawaban ini soalnya kompleks gitu. Iya. Kita kalau sesuai selera sendiri juga nggak benar, maksudnya nggak lengkap. Kenapa? Sesuai selera sendiri itu kesannya ego ya. Iya, Harusnya kita kan ngelihat market gitu. Iya. And then kalau sesuai tergantung tim desain apakah mereka market research apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya asumsinya bahwa tim itu sudah ngerti market, I would say saya akan pilih tim aja yang ngerjain gitu. Disorder yang lumayan berpikir. Iya, lumayan Tapi ya berpikir. sih nggak bisa dipilih satu-satu kalau ini kan. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, berada di depan atau di belakang layar bisnis? Oh, belakang kalau bisa. Cuma katanya CEO sekarang harus jadi konten kreator. Ya kalau bisa di depan sih di depan, tapi sejauh ini Lila udah Di belakang enak ya? di belakang layar sih Oke, gitu. oke. Oke, terus old money aesthetic atau gaya kekinian? Pertanyaannya paling males. Old money estetik aja, tapi Old without money estetik aesthetic. lah. ya. Estetik dua-dua. Iya. Estetik Jadi versi diri ini sendiri ya, alasan Bang. kenapa baju juga kayak Oke, ya. punya uang untuk kembangin produk atau untuk endorse selebgram? Kembangin produk dulu Kembangin sih. produk. Oke, jadi Depends tergantung. itu dia. Ya udah, tapi itulah. Order Ah, kita ah. pada hari ini. Wah, di episode kali ini lumayan susah lumayan dipilih. ya, lumayan ya. Oke, Lumayan ya. jadi teman-teman kita udah kedatangan tamu yang luar biasa hari ini. Dia masih muda, masih 21 tahun tapi udah punya 2 bisnis. Langsung aja Wow. kita kenalin, namanya Lila. Jadi mungkin Lila bisa dikenalin langsung tentang diri Lila dan juga bisnis apa aja sih sekarang. Oke, Ya. terima kasih Kak Irhamni. Aduh. Kurang lengkap. Ada Irhamni Malika. Malika. Hai guys, perkenalin nama aku Zamzam Khalila, biasa disapa Lila. Saat ini aku berusia 21 tahun, baru aja bulan lalu 21 tahun sih. Selamat ulang tahun. Telat ya 1 bulan. Nah, jadi aku kuliah di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Araniri Banda Aceh. Wow. Dan alhamdulillah, selain aktivitas sebagai mahasiswa, aku juga memiliki 2 bisnis. Yang pertama itu Nanggro Collection. Nah, jadi ini tuh bisnis fashion hijab premium Aceh. Dan yang kedua, Kebaya Style by Lila. Jadi ini tuh sewa kebaya premium di Banda Aceh. Tapi bisa pengiriman ke seluruh Aceh. Oke, berarti masih Aceh ya, seluruh masih Aceh Aceh. menyeluruh. Nice. Oke. Nanggro apa tadi, boleh diulang? Nanggro Collection. Nanggro Collection. Oke, tapi kan ini Lila masih muda ya, masih belum lulus kuliah juga ya. Sampai saat podcast kita di syuting Lila ya belum lulus. Nah, terus kenapa sih tiba-tiba kepikiran punya bisnis, dan apakah setelah ini kan udah ada bisnisnya, nggak kepikiran untuk cari kerja lagi? Kan biasanya orang gitu ya kalau udah lulus. Nah, jadi kalau pertama ya kenapa kepikiran buka bisnis gitu. Lila sih ngelihat peluang, apalagi kan Lila maba corona ya, maba online gitu. oke. Jadi kerasa banget nih Bang, Kak. Kayak suasana COVID di mana kita memang harus adanya inovasi-inovasi ya. Jadi mahasiswa baru, kemudian COVID, harus kuliah online. Jadi banyak waktu luang. Nah, waktu luang ini yang Lila jadiin kesempatan Lila, dan apalagi kan dari SMP deh Lila ngelihat ketika Lila pakai baju ya terutama atau aksesoris lainnya, itu kayaknya teman-teman pada nanya ini beli di mana gitu. Jadi kayaknya kalau aku yang jual gitu ya, Orang kayaknya juga boleh tertarik gitu, ya. tertarik. Jadi Daripada ngayain orang terus ya. bener. Nah, jadi dari situ sih Kak, dan alhamdulillah
itu Lila awal mulanya di 2021 kan, di sekitar Yang mana semester ini? 3 Yang Nanggro Collection. Oh, Nanggronya 2021. 2021. Jadi alhamdulillah rame. Waktu itu Lila pertama di jualan hijab sama kemeja-kemeja gitu. Yang biasanya memang sesuai sama anak kuliah kayak gitu, kebutuhan anak kuliah gitu. Jadi alhamdulillah rame, dan dari situ tuh semangat lagi. Dan untuk modalnya pasti nanya nih, kayak modalnya dari mana, masih muda, karena waktu itu Lila kan tamat SMA itu 16 tahun, jadi di sekitar umur 17 tahun ya, itu mungkin tantangan yang besar gitu, dan ngeyakinin orang tua itu nggak segampang itu juga kayak gitu kan. Itu uang modalnya itu dari lomba. Jadi Lila tuh dari dulu emang suka lomba. Terus cuman bedanya kalau dulu dari SD ya, dulu tuh kalau misalnya uang lomba tuh Lila paling tuh beli self reward. Oh, hadiahnya nih beli yang ini deh gitu, untuk diri sendiri, apa HP atau apa kebutuhan lainnya. Tapi kayaknya ini waktu itu kayak udah ada nih ada nih uang nih, kayaknya kalau buka bisnis asik deh, kayak uangnya tuh nggak berputar terus kan, kayak gitu. Jadi berawal dari situ sih. Oke, berarti dari 2021 ketika baru masuk kuliah ya, berarti udah langsung mulai bisnis. Sekitar semester 2 ke 3 lah. Semester 2 ke 3. Terus untuk sekarang kepikiran nggak untuk cari kerja? Ini kan mau lulus kuliah ya, biasanya kan orang gitu ya, setelah lulus kuliah cari kerja, atau mending fokus di kembangin bisnis? Kalau itu sih, kalau Lila tipikal yang memang dinamis aja. Lila melihat peluang kan. Kalau memang misalnya Lila memang punya peluang yang besar nih di karir, misalnya dunia pekerjaan kayak gitu ya, why not kan? Kan kita ingin mengimplementasikan ilmu yang kita dapatkan di perkuliahan gitu. Tapi kalau misalnya ya kehendak Allah lain gitu ya, mungkin memang memang takdirnya di bisnis, ya siap banget gitu. Berarti ada kesempatan. Tadi ada ini cerita kalau modalnya dari hasil lomba ya. Bener. Lomba apa? Waktu itu Lila lomba dai mahasiswa. Jadi Lila tuh dulu dai mahasiswa. Jadi dulu waktu SD memang Lila tuh sering ikut festival anak soleh gitu. Kemudian musabaqah tilawatil Quran, tapi cabang yang syarhil Quran gitu-gitu. Terus di SMA juga Lila pernah juara 1 lomba SPIS kan, lomba pidato bahasa Indonesia Porseni di Aceh Tamiang, kemudian ke provinsi gitu-gitu. Jadi SMA juga, sampai akhirnya di kuliah itu kayak pengen deh ikut. Nah, waktu itu OASE PTKIN se-Indonesia. Nah, jadi alhamdulillah dapat juara 2. Kan lumayan tuh ya, uangnya tambah uang bonus, uang saku, ya cukup lah gitu. Jadi situ. Dan dari lomba-lomba yang lain, karena emang dari awal maba itu kayak sering ikut lomba gitu. Jadi uang dari situ sih. BTW mau nanya nih, itu pakai apa Lila? Ini coba dijelaskan dulu. Salpok ya, warnanya ungu gitu. Dari tadi kan dari masuk studio nggak mau jadi studio maksudnya. Kok pakai selempang-selempangan itu apa ya Lila? Nah jadi ini tuh selempang Putri Budaya Indonesia Ekonomi Kreatif. Alhamdulillah di tahun lalu itu Lila ikut Putri Budaya Indonesia, dan Lila perwakilan Aceh sebagai Putri Budaya Aceh, dan alhamdulillah terpilih sebagai Putri Budaya Indonesia Ekonomi Kreatif 2023. Enggak, tadi soalnya kan bisnisnya kan kebaya. Ini contoh produk sekalian. Selempang. Tapi nyambung sih, relevan ya, karena kan budaya kebaya ini kan budaya Indonesia gitu ya. Enggak, kirain ini kebaya model baru apa gimana? Kan ini blazer kan sebenarnya kan, ini outernya. Iya, benar-benar. Produk dari Lila juga nggak? Bukan? Ini enggak, ini kan nggak bajunya. Kalau baju ya sih, baju ya. Baju, ya benar. Kalau Ro juga ada etnik-etnik Acehnya juga sih. Terus Nanggro Collection tadi ada kata-kata premiumnya gimana sih? Oh iya benar, jadi kalau Lila itu memang prioritasin barang-barang yang premium, walaupun mungkin harganya sangat-sangat terjangkau Bang, kayak gitu. Jadi makanya premiumnya di mananya tuh? Di bahan sih, lebih di bahannya. Kemudian Lila sangat untuk kan Gen Z ya, Gen Z ini untuk di Instagram tuh emang harus estetik gitu. Estetik abis-bis. Iya, abis-bis gitu. Jadi selain barangnya bagus, ya sosial medianya harus estetik gitu. Belanjanya di mana Lila? Kalau Lila itu di konveksi sih, emang kayak misalnya nih Lila kan di Bandung ya, di Bandung itu Lila untuk produk ini Lila tempah atau Lila buat tuh 100 pieces gitu. Oh, desain sendiri? Iya, desain sendiri. Makanya kadang banyak desain-desain yang etnik Aceh atau mungkin yang sesuai sama selera-selera anak muda Aceh lah gitu.
Oke, range harganya berapaan? Aduh, kalau range harga murah-murah banget sih. Berapa? Kalau untuk hijab itu mungkin sekitar 30-an gitu kan, 30 sampai 50-an. Oke. Nah, kalau untuk baju itu mulai dari 70-an sih, 70-an Paling mahal sampai 300. Itu udah dress ya kalau Iya, 300-an udah dress. hitungannya. Kalau ini kan 300 tuh udah dress gitu. Oke. Itu nyetoknya gimana tuh lah? Apakah setiap bulan tuh ada keluar produk baru atau gimana? Kalau itu kita melihat lagi kan, kembali lagi lihat peluangnya kayak gitu, tapi biasanya memang ya harus ada inovasi-inovasi kan. Tapi memang Lila lihat aja nih produk mana yang emang paling banyak kayak gitu. Selama sih. masih ada peminat berarti terus produksi Iya, ya. benar-benar itu pasti. Oke, gitu. tapi kami penasaran sih cerita di awal mula Lila buka bisnis Nanggro Collection itu. Pembeli pertama itu gimana cara dapetinnya? Apakah emang langsung banyak atau kayak paling satu orang nih yang beli di hari gitu, pertama gitu. Gimana sih? Kalau di hari pertama, jadi gini, kalau Lila dari belajar dari yang Nanggro Collection sampai ke Baya itu sebelum launching itu coming soon-nya H-3. Jadi ada H-3. coming soon-nya dulu. Dan di coming soon ini Lila udah langsung bangun Instagramnya, sosial medianya, Mulai promosi ya berarti. promosinya gitu, dan minta bantu teman-teman untuk bantu story Share atau gitu ya. share. Bikin gitu. akunnya 3 hari sebelum juga atau Iya, postingnya 3 tiga hari sebelum. Kalau akun sih mungkin seminggu sebelum lah. Oh, Karena itu udah oke. mikir-mikir nih kayaknya gimana ya Fitsnya gitu. gini, Iya gitu. gitu. Itu produk udah langsung pesan di Bandung. Itu udah, jadi kita udah ngestokin beberapa, tapi itu pertama launching itu jilbab. Itu Oke. jilbab yang itu kayak motif-motif pada saat 2021 tuh kan lagi rame-rame yang bunga-bunga ya, fall Kirain premium motifnya gitu. motif virus enggak? Terus corona. Iya ya, bener ya. Iya kan, jadi tapi dibikin pola jadi kayak batik gitu. Jadi karena kan lagi tren-tren hijab fall, kemudian banyak banget kan hijab-hijab yang anti air lah kayak gitu. Kalau perempuan tuh banyak banget Bang Iya, jenis iya, hijabnya iya. gitu. Jadi kayak dari situ karena juga dengan motif-motif yang pilihan Lila sendiri, desain ada maksudnya Lila ikut berpartisipasi dalam desain gitu kan. Nah, jadi dari situ udah bantu teman-teman share, minta bantu tolong teman-teman share, kemudian di story dan sebagainya gitu-gitu. Nah, jadi pas launching langsung banyak langsung banyak berarti. Sold out. Bahkan kan dulu kan story di WA Lila tuh lumayan rame gitu kan. Oke. Karena kayak ya gitulah, kadang kalau ada save aja gitu. Nah, ya udah, jadi dari situ mungkin H+1 itu memang ya mungkin adalah 20 dan itu seneng banget, Iya, asli. iya, Seneng banget kayak Produk banyak yang suka gitu ya. Yang bikin menurut Lila nih, yang selain gara-gara udah dipanas-panasin tuh pakai coming soon segala macam, kira-kira faktor apa yang lain yang bikin bisa terjual sampai 20 piece waktu itu? oh gitu. Kayaknya faktor Lila punya banyak temen sih, dan temennya emang Selain bantu itu support. offernya, penawarannya. Oh iya. Apa? Oh iya, Lila ada diskon. Oh, Waktu diskon. itu kan Oke. tanggal 16. Jadi tanggal 16 ini tanggal yang sangat spesial bagi Lila. Sakral lah ya. Iya, sakral Oke. banget. Jadi tanggal 16 ini tanggal Lila lahir. Ah. Tanggal Lila lahir, kemudian di tanggal 16 ini juga bisnis pertama Lila launching kan. Itu jadi kayak ada diskon 16% gitu. 60%. Berarti itu penawaran yang ditawarin Iya, waktu penawaran launching yang pertama ditawarin. ya. Dan Oke. juga waktu itu sekitar 1 minggu setelah produknya Lila launching, itu Lila buat giveaway. Oh, kenapa tuh Lila? Kayak karena gini kan, untuk mengapresiasi I see. iya kan, karena Bagus memang lagi manusia gitu ya, manusia ini dan terutama Gen Z ya memang butuh apresiasi gitu. Jadi Lila ingin mengapresiasi teman-teman yang udah beli kayak pakai produknya, kemudian tag ke Instagramnya gitu. Jadi konten yang paling menarik atau foto-foto yang paling menarik dapat giveaway. Keren. Dan juga Produk ya. walaupun misalnya kan 3 orang pemenang giveaway-nya, tapi yang lain yang udah ikut berpartisipasi itu dapat diskon lagi gitu. Walaupun Jadi nggak kayak dapet hadiah, walaupun nggak diskon. menang, jadi kayak yang dapat hadiah alhamdulillah, yang nggak dapat juga udah posting dapat diskon lagi Nah, toh yang gitu. di giveaway produknya produk
maksudnya yang benar-benar produk core-nya atau decoy kayak produk umpan ditumbalin gitu. Gimana ya, waktu itu karena masih membangun apa ya, kepercayaan customer dan sebagainya ya, yang memang benar-benar bagus gitu. Itu yang di giveaway. yang Berapa orang yang bagus menang? 3. Lumayan ya. Iya lumayan, cuman kayaknya di awal nggak apa-apa sih, karena kalau Lila emang agak nekat sih bang, anaknya dari kecil dulu gitu, jadi nggak apa-apa lah gitu. Dikorbanin dulu ya. Menarik. Tapi kalau yang kebaya style Belila nih gimana sih awal mula akhirnya? Kalau itu sih kan dari dulu Lila tuh suka ya pakai apa ya, baju fashion yang memang budaya Aceh khususnya, atau mungkin Indonesia seperti kebaya, kemudian ya maksudnya fashion yang mengangkat nilai-nilai budaya kayak gitu. Jadi waktu itu kan Lila banyak nih koleksi dress, kemudian kebaya. Ini setelah Nanggro gitu. ya? Setelah Nanggro. Okay. Itu baru 2 bulan sebelumnya lah. Dan itu Lila launching tanggal 16 juga. Di tahun 16 ini ya. Mei di tahun ini. Maksudnya gimana? Yang kebaya style, kebaya style by Lila itu Lila baru launching di tanggal 16 Mei 2024. Wow. Baru 2 bulan tapi alhamdulillah masya Allah tabarakallah gitu. Berarti itu dari koleksi sendiri dulu berarti. Awalnya tapi waktu itu Lila langsung seperti biasa Hamin 3 juga deh komisionnya kan gitu, udah bangun branding dan sebagainya, teman-teman udah apa ya, udah dia bantu up share dan sebagainya. Ya udah jadi Lila udah mulai jahit beberapa yang memang menurut Lila sekarang kan lagi tren kebaya kutu baru ya. Nah, kutu baru. Iya, jadi kebaya yang dia tuh kayak Bali gitu agak ya. Iya benar. Kutu apa kutu? Kutu baru. Lagi tren gitu. Jadi waktu itu dengan kebaya yang udah Lila punya ada beberapa yang emang bagus kan, karena kan Lila kalau buat itu emang yang bagus terus gitu. Nah jadi kan sayang kan sekali pakai langsung itu disewain kan? Disewain. Berarti size-nya gimana? Kalau size Lila nyediain dari ukuran S sampai XXL. Double XL ya? Double XL kayak gitu. Jadi mulai dari yang mungkin lebar, kan kalau perempuan tuh di kebaya tuh kita pakai LD kan, lebar dada gitu. Mungkin dari lebar dadanya 80 sampai 120 gitu. Sejauh ini masih segitu. Mungkin next time kita ready-in yang sampai 130 gitu kan. Iya, gitu gula sih. soalnya lagi tinggi. Jadi mulai Jadi kan topik kita sebenarnya nanti dibocorin di akhir. Iya. Intinya banyak apa ya, keluhan orang yang bisnis itu kan kayak abis launching terus sepi aja, kayak mohon maaf kayak kuburan gitu, krik gini aja nih, kan yang beli gitu kan. Nah sementara ada Lila bisnisnya bahkan yang kebaya itu baru banget lahir tapi bisa rame gitu. Nah jadi teman-teman ini bisa contek ya strateginya ya. Jadi pakai istilahnya kalau secara teori itu bikin buzz gitu, bikin keramaian dulu, bikin orang hot dulu, baru ketika orang sudah hot udah ready baru ditawarin. Jangan tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, bang kebaya bang beli 1 gratis 5, ya sarapan aja belum deh udah ditawarin kebaya. Kira-kira logiknya kayak gitu sih. Nah kalau saat ini pengembangannya mau ke arah mana nih Lila? Kalau untuk pengembangan sejauh ini mungkin kita bicara yang lagi Lila jalankan mungkin ya. Nah yang pertama itu Lila di sosial media marketing sih, itu yang paling apa ya? Ya sekarang semua orang buka sosial media. Atau organik kalau masih? ngiklan paling endorse sih, kemudian ya jadi sponsor. Jadi Lila udah beberapa kali juga jadi sponsor, salah satunya di Agaminong Aceh Besar gitu. Kemudian di kegiatan-kegiatan sosial lainnya juga Lila sering sponsor gitu sih. Oke. Nggak, tadi kan soalnya ada jawaban bagus tadi dari Ikai di awal-awal ya. Ini kira-kira nanti tamat kuliah mau lanjutin bisnis atau karir gitu. Tapi yang lucu, Lila dengan semua cerita yang bagus ini, menurut saya bagus banget ini ceritanya. Tapi masih considering kalau memang nanti ada tawaran kerja yang bagus ya kenapa enggak gitu. Nah, I mean gini. Ini lucu gitu karena kalau cerita saya pribadi ya, dulu itu ada kesempatan dapat kayak red carpet masuk ke sebuah kantor lah gitu.
ya the power of orang dalam. relasi Iya, relasi bahasa positifnya, dan kita juga berprestasi gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi ada red carpet, tapi saya memang saya ingat banget itu almarhum orang tua saya sampai keluar air matanya karena dia malu sama temennya. Temennya itu bos di kantor itu. Saya udah dipromosikan luar biasa, maksudnya dinaik-naikin sampai ke langit gitu, kayak anak saya bla 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 bla. Pokoknya dia exceptional, luar biasa gitu. And then saya datang, diceritain, terus saya langsung bilang, thank you Pak tawarannya, but saya mau fokus ke bisnis. Padahal bisnis saya juga kayak waktu itu masih yang biasa aja, tahun-tahun 2009, 2010, waktu baru setahun bisnis lah. Nah jadi Lila, kenapa kok masih considering, apa karena kurang pede di bisnis atau belum terlalu pede dengan omsetnya? Atau apa nih Lila? Sebenarnya kalau dibilang kurang pede, alhamdulillah dia dari semester berapa tuh emang udah pakai uang sendiri, bahkan motor semuanya ya lumayan lah gitu ya. Tapi kenapa alasan Lila memilih? Mungkin karena memang gimana ya, dari dulu kan Lila aktif organisasi gitu kan, dan memang banyak sebenarnya kalau dibilang banyak banget fokus enggak, tapi Lila di bisnis bisa jalan, akademik jalan, dan organisasi juga jalan. Jadi menurut Lila, apalagi kan ini lebih ke implementasi ilmu yang telah Lila dapatkan di kampus gitu, dan juga kembali lagi ke orang tua, benar. Jadi ya namanya orang tua ya Kak ya, dan kita sebagai anak nggak ada ya anak yang memang pengen ngecewain orang tua. Mungkin karena Lila perempuan ya gitu. Jadi merasa tersindir. enggak. Mungkin karena memang lebih ke gini. Kalau bisnis kan kita bisa bangun di awal, itu pasti Lila mungkin kalau untuk di tahun pertama setelah kuliah itu mungkin pengen fokus kembangin bisnis kayak gitu. Tapi ketika bisnis udah berkembang gitu, kita mungkin punya nanti karyawan dan sebagainya, kan pekerjaan itu tidak menghambat bisnis kayak gitu kan. Itu menurut Lila gitu. Karena bisnis juga sama sekali tidak menghambat akademik Lila, tidak menghambat organisasi Lila, tidak menghambat Lila ikut pertukaran mahasiswa, ikut study exchange ke 3 negara dan sebagainya, itu sama sekali enggak. Bahkan Lila kemarin ikut conference and exchange and conference di Singapura, Malaysia, dan Brunei. Jadi menurut Lila bahkan dengan adanya kita ikut mungkin organisasi, kerja atau dan sebagainya, itu membuka peluang bisnis. Jadi kenapa ketika kita bertemu dengan orang baru ya, orang kenal kita, jadi kita bisa menawarkan produk kita gitu. Jadi lebih ke situ. Dan mungkin memang Lila orangnya rame sih, suka yang ketemu sama banyak orang gitu. Jadi kayak asik banget kalau misalnya ya, kayak ini mana tahu kan jadi doa gitu kan, kerja dari pagi sampai sore gitu kan, pulang ngecek bisnis gitu, ngecek omset gitu kan, siang istirahat balik kan, ngecek gitu kan, asik ya gitu. Jadi lebih ke situ sih, dan ya implementasi ilmu lah, karena kan kuliah sebenarnya gini, apapun pilihannya itu memang kita bebas ya memilih apa aja gitu kan. Semua teman-teman nggak harus bangun bisnis, enggak, karena kalau semua bisnis siapa yang beli kan gitu. Jadi siapa yang kerja juga, siapa yang kerja juga gitu kan. Tapi mungkin pilihan Lila di sini ya, Lila ingin mungkin kerja ini sebagai apa ya, sebagai mungkin karena bagian dari passionnya Lila juga kayak gitu kalau sih. misalnya nih saya nggak tahu nih Lila seberapa tahu corporate world itu, ini kalau kerjanya nanti di korporasi ya. Cuma kalau lihat teman-teman saya gitu, ini tapi studi kasusnya bukan untuk semua orang kayak gitu, dan ini juga berupaya bukan untuk kayak apa namanya, memaksa Lila kayak udah bisnis aja. Iya sih itu benar, tapi karena ini studi kasusnya di Jakarta. Jadi dia kan 9 to 5 tuh, masuk jam 9, keluar jam 5 gitu. Tapi realitanya keluar dari rumah tuh 3:30 karena dia tinggal di Bogor. 3:30 itu pulang tuh sampai jam 9:30, jam 10. Jadi secara waktu dia udah kalah banyak. Nah, abis itu stresnya itu luar biasa gitu. Jadi kayak, well, I wish you good luck with your choice. By the way, Lila, kan saya backup 100% lah, doain mudah-mudahan bisa seperti itu. Cuma again,
kayaknya kok indah sekali gitu bayangan Lila ya, referensinya kerja yang kayak apa gitu. Oh, iya. Tapi mungkin mudah-mudahan bisa Iya, ya, mudah-mudahan karena beberapa orang juga ada sih yang bisa kayak gitu. Kalau ini sih sebenarnya memang Lila juga kan pernah magang, jadi pernah lah ngerasain ya jadi budak korporat gitu ya. Jadi pernah yang disuruh-suruh gitu-gitu. Memang jauh sih lebih enak bisnis karena kita bosnya, sekecil apapun bisnis kita bosnya kan. Kalau kata Bob Sadino ya gitu. Nah, jadi kalau Ini keren loh Gen Z tapi referensi Bob Sadino ya, waduh. karena emang dulu Lila suka baca buku Oh, iya. sebelum bisnis. Lila baca buku Bob Sadino, kemudian baca ya kita kan butuh apa ya motivasi Iya, gitu iya. dari Pak. Misalnya kan apa ya banyak. Kalau sekarang nih gampang banget belajar Oh, iya. bisa dari Enggak, Google. tadi maksud saya kaget itu gini, kalau anak sekarang tuh kan referensi YouTube kan kayak Timothy Ronald Oh, gitu iya. ya, kesebut Raymond Chill, Felicia atau Iya. siapa gitu. Ini Bob Sadino, wow. Itu buku saya soalnya bacaan saya Masya dulu gitu. Allah. Jadi berasa kayak muda lagi. Masih muda bukannya. Semangat ya Bang ya. Kalau udah bicara umur udah kalah. Dan Oke, jadi oke. memang nggak selamanya indah, bisnis itu nggak selamanya indah, Iya. kerja juga nggak. Makanya tadi di awal Lila bilang Bang, tergantung peluang, dan Lila itu sangat dinamis. Kalau memang mengharuskan, kayaknya tawaran kerjanya sampai saat ini tuh kayak belum cocok deh, atau belum bisa yang apa ya, bisa naikin bisnis Lila, atau mungkin bisa berjalan sejalan Oke. atau searah kayak gitu. Saya- Itu Lila mungkin fokus di bisnis Oke, gitu. I want to make the question more complicated. Oke. Saya kasih pertanyaannya mungkin agak lebih. Ini masih pertanyaan Iya, tadi ya. nih. Soalnya saya gregetan gitu. Ini orang bagus banget bisnisnya. Maksudnya potensinya bagus. Kok kepikiran kerja? Oke. Kalau seandainya omset Lila di atas 100 juta sebulan dari bisnis, net marginnya sekitar 40%, would you still consider working for someone else? Masih kepikiran kerja nggak? Karena gini Bang, kerja itu Lila bukan ke uang lagi targetnya gitu. Jadi kan Hidup Apa? dia kayaknya. Saya menyerah. Oke. karena kan kalau misalnya bicara soal uang, mungkin ya ngapain ya gitu. Tapi kembali lagi kalau itu dinamis lagi, memang Lila melihat ya mungkin kita memang dibutuhkan di situ, atau memang orang yang itu yang memang orang tua inginkan gitu. Oke. Tapi kembali lagi kita kan anak ya, tahu gimana orang tua kita bisa yang ya meyakinkan mereka dengan sebagai cara kayak gitu. Tapi kalau itu ya Lila insyaallah ikut apa kata Allah aja deh. Nice, Lila. Nah, jadi seperti biasa di podcast ini kita akan meminta owner dari bisnisnya untuk memberikan promo ataupun penawaran menarik Nah, pernah todong 2 kali nih. untuk penonton podcast kita kali ini. Nah, kalau dari Lila sendiri apa yang ditawarkan ke Iya, penonton yang kita nonton hari podcast, misalnya gini kan, mereka udah suka terinspirasi nih dengan brand owner apa tadi Nanggro Collection ini kayak I would love to try some, pengen cobain tapi ada offer nggak ya? Gimana Lila, ada nggak nih? Oke. Mana tahu yang ulang tahun ini bisa diulang ya Ika ya? Diskonnya ya. Tenang. Promonya nggak harus ketika ulang tahun aja. Oke. Jadi buat teman-teman Sago TV, nah jadi kalian jangan khawatir karena aku bakal kasih kalian promo spesial. Pakai kode apa ya? Nggak ada, langsung. Jadi Caranya langsung aja. gimana? Nah caranya DM Instagram Lila @zamzamkalila, jangan lupa follow. Follow. Jadi DM aja Sago TV XNC25. Nah, jadi diskonnya dapat 25% di Wow. tanggal 25 ya ini. 25%. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan Iya, ini. hampir 2 kali lipat itu. Iya, 16 kali 2, 3, ya udahlah. Ya lumayan, kan, 25. 25% gitu. Tapi tadi kan kita bahas bisnis Lila nih sangat ini ya, langsung berkembang. Tapi Iya. ada nggak sih cerita yang menjadi kendala Lila ataupun masalah yang dihadapi dalam dunia bisnisnya Lila? Apa Oh, sih pasti yang sih. jadi masalah ataupun kendala sampai sekarang? Yang sampai sekarang Di nih bidang bikin apa pusing gitu. Saya kayak tadi pun kayak kepikiran, aduh ini lagi apa tuh? Kalau masalah pasti ada ya Bang, pasti itu banyak banget. Mm-mm. Kalau sejauh ini masalah yang memang mungkin karena ruang lingkupnya belum terlalu besar ya kan. Jadi masalah yang dihadapi belum terlalu besar juga karena memang
ya seiring berjalannya waktu semakin besar ya semakin besar masalah kayak gitu. Kalau yang belum, masalah pasti ada. Tapi yang memang belum dipecahkan enggak. Karena Lila tuh sering diskusi gitu. Misalnya nih, oh Lila ada masalah ini. Lila punya mentor atau mungkin punya kenalan yang memang ahli lah di bidangnya. Biasanya Lila tuh sharing, minta waktu kayak atau Kak gitu kan, Kak kayaknya gini-gini boleh nggak sih diskusi gitu. Lila ada tim nggak? Ada sih. Berapa orang? Baru 2. Itu jadi kayak admin dan Lila. Admin sosial media berarti ya. Oke. Kayak gitu. Tapi mungkin ini kalau masalah ya kita bisa hadapi, tapi dengan kayak ya kan sampai gimana ya, pasti akan lebih ke inovasinya sih kan. Kalau harus terus produksi inovasi. aman nggak? Aman sih alhamdulillah Aman ya. sejauh ini. Forecast apa segala macam sesuai nggak dengan Sesuai prediksi? sejauh ini. Paling gini sih, ya kalau misalnya kadang kalau apalagi ini online kan kayak gitu, Lila juga pengiriman itu nggak hanya di Aceh, kalau untuk NC itu sampai Kalimantan, Papua, Sulawesi gitu kan. Paling nanti ketika pengiriman lama yang disalahin ke toko, padahal kan kurir kayak gitu. Iya, Paling iya, gitu-gitu. iya. Itu kan masalah-masalah yang masih Masalah minor ya. masalah minor kayak gitu. Minor kalau banyak jadi mayor sih. Kalau banyak yang Gitu. komplain juga Iya, sebenarnya berpengaruh ya. Kayak gitu. Pusing. Oke. Kayak gitu. Pengiriman dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh. kayak Wow, itu ongkir juga masalah kan? Tapi karena dari platform ya, jadi pakai kayak marketplace ya? pakai marketplace. Kita ada Shopee kayak gitu, Shopee-nya @nanggro collection, dan Kayak ngebantu ya di Shopee, situnya ya. TikTok Shop, kemudian di Lazada gitu. Jadi ya ngebantu sih. Paling ini ada adminnya ke kita gitu. Adminnya itu sekitar 11% Lumayan. 11 atau 12. Biaya platform ya. Lumayan kan. Cuman ya kita kan nggak harus untung banyak. Tapi ketika banyak yang beli, kan untungnya jadi Ya, banyak juga ya, kayak gitu. Itu sih. Volume ya. Paling untuk masalah-masalah seperti itu. Tapi ada juga ya namanya kadang ya mut-mutan gitu-gitu pasti ada gitu. Tapi ke situ lebih ke Lila cari ya kayak gitu, baca buku kayak, atau mungkin cari inspirasi ke orang terdekat atau diskusi kayak gitu. Orang Jadi aja kita langsung kan ya. ngelihat di apa ya kan, apalagi sekarang di Instagram punya fitur pertanyaan dan sebagainya. Nah, itu kadang hal yang kita nggak terfikirkan, itu mereka kayak udah komen kan yang sesuai selera mereka, pas dibuka ini sama nih, rame nih yang banyak, ayo udah kayak gitu. Untuk ini marketing, untuk marketing Lila apakah di Nanggro Collection atau di Kebaya ini ada growth target kayak gitu nggak? Misalnya kita month to month-nya itu harus berapa persen, atau year to year-nya belum ada yang year to year ya? Nanggro udah kan? udah. Itu ada growth target kayak gitu nggak? Target Ada growth-nya? sih, pasti ada. Itu kalau misalnya month to month, bulan per bulan, biasanya itu Lila target, mungkin karena mahasiswa jadi targetnya belum terlalu besar kayak gitu. Itu Lila ya mungkin 30 juta per bulan kayak gitu. Itu Kalau sih. by percentage itu berapa persen per bulan growth-nya? Peningkatannya sales-nya? Itu mungkin sekitar, Lila nggak muluk-muluk banget karena bisnis tuh emang gitu kan. Paling 15% itu udah lumayan sih kayak gitu. Tetap nggak dapat masalahnya. Gak menemukan masalah di bisnis Lila ya. Sebenarnya ada Bang, cuman Lila masalah itu bukan jadi masalah Ya, kayak gitu. gini, Langsung Lila. diselesaikan. Ini kan bukan interview Sekarang kita ada bicara. Soalnya yang diundang di sini kan yang pernah ikut lomba ini apa segala macam. Ketika ditanya masalah langsung ada counternya gitu. Ini kita memang maksudnya gini, putting our feet in their shoes gitu. Maksudnya kan kita ngobrolin ini Iya, tujuannya mana tahu di luar sana ada teman-teman pengusaha yang mungkin punya masalah itu yang bener-bener pengen kita bicarain gitu. Oh iya sih. Jadi kalau kita jawabannya counter semua kayak enak banget kayaknya ya bisnis ya. Gitu loh maksudnya. Tapi ya udah. kalau misalnya masalah kayak Yang teknis kalau bisa ada nggak? yang teknis mungkin Packing, admin Atau datangnya mungkin telat. waktu endorse slow selebgram itu Oh, tiba-tiba iya. nggak balik modal. Nggak gitu. balik modal. kalau itu apa? ada. Apa Kalau ada? misalnya endorse selebgram itu oke. nggak balik modal. Tapi target gini ya, kalau Lila mungkin memang dari dulu tuh misalnya nggak balik modal itu masalah, tapi itu bukan menjadi masalah bagi Lila kayak gitu. Ya mungkin emang belum rezekinya aja gitu. Berarti kita harus lebih lihat lagi Positive nih. thinking banget ya. What you think you become. Itu kalau kata Margaret. Tapi berarti masalah kayak gitu Itu pasti tetap ada. Kayak misalnya kita endorse terus nggak balik modal, itu kalau kita lihat dari secara keseluruhan, oh itu masalah karena memang
modal di menghabiskan situ ya. uang, tapi nggak balik modal. Tapi kan itu bukan gini, itu kan dia naikin insight bisnis kita kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah kayak gitu, ya nggak apa-apa lah kayak gitu. Masalah-masalah tuh banyak sih, misalnya kayak ya Enggak, packing. itu menarik. Ya, KOL marketing itu menarik. Itu bisa saya bahas maksudnya. Oh iya. Biar saya ada bridging Oh iya, masuk benar, gitu loh, benar, Lila. benar. Nah kalau itu ada misalnya kayak gitu. Kemudian di di packaging kan kalau misalnya kita ngirim nih, kadang kan rusak lah, jelek lah. Jadi Iya. pas di foto tuh udah kayak Kak ininya gini. Nggak sesuai Tapi foto. tapi kan packaging yang bagian luar. Cuman kan kadang kayak basah kayak entah koyak gitu. Nah tapi itu biasanya tuh Lila memang sebelum kirim itu kan kalau di Shopee atau yang lain kan ada fitur chat kan kayak gitu. Jadi setelah di packing itu di foto kirim gitu. Foto kirim. Jadi kayak mereka ngelihat nih, oh foto sebelumnya ini. Jadi kayak mungkin Bukan salah Lila lagi ya. bukan salah Lila lagi. Emang sebelumnya tuh kayak pas ada yang komplain, Kak ini kayaknya kotor nih, atau mungkin agak basah mungkin waktu itu musim hujan dan sebagainya gitu kan. Jadi kayak kayak ada koyak lah dikit kan biasa kayak gitu kan. Berarti Lila mikir nih, oh nih kalau kayak gini ya mereka kan orang sekarang nggak percaya deh kalau pakai omongan aja kita Bang, maaf ya Kak itu dari pengiriman, kan nggak percaya ya. Paling kayak oke lah, tapi kan dia tetap kecewa kayak gitu, tetap kecewa. Ya udah berarti next time Lila udah bilang nanti kalau misalnya di packing kita foto dulu kirim ke mereka kayak gitu. Jadi kan udah resinya udah dicetak kan. Yaudah, jadi mereka udah tahu kondisi ketika kita kirim nah kayak gitu. Jadi lebih masalah tuh pasti ada lah, banyak masalah. Cuman kan gimana cara kita menghandle itu semua gitu. Iya, kayak itu gitu yang sih. perlu didiskusikan maksudnya. Iya. Tapi Lila kayak emang lebih cocok di bisnis ya, karena Iya, pikirannya positif plus banget. plus motivator gitu. Pikirannya positif sekali. Iya. Karena Gimana ya kalau pikiran mungkin dari dulu memang dari kecil, karena ayah Lila tuh my motivator begitu. Jadi kayak bener-bener first love ya, pokoknya ayah tuh bener-bener First love luar everything. biasa banget bagi Lila kan. Dan doa ibu juga ya luar biasa, emang tanpa batas kan, mustajab kayak gitu. Jadi ya itu kayak misalnya apa-apa Lila cerita sama ayah, ya namanya laki-laki ya, semua punya solusi kan. Laki-laki tuh memang kalau kata dokter Aisyah Dahlan Waduh. itu memang yang memberikan solusi gitu, beda dengan kita perempuan. Nah kalau Lila sekiranya butuh validasi perasaan, Lila ke mama, ceritanya ke mama, kayaknya adik gini, mama kayak udah sabar gitu. Tapi kalau ke ayah, kan ayah coba tes gini dan positive thinking aja. Jadi itu lebih sih ke solusi ke orang tua juga, mungkin karena punya support system juga yang bagus ya. Oke, jadi teman-teman kayak biasa setelah sharing dengan bintang tamu kita tentang bisnisnya dia, kita ada topik yang bisa kita bahas dan dijadiin juga pelajaran untuk teman-teman yang nonton. Yang kali ini topiknya adalah gimana sih caranya jualan kita supaya terhindar dari kata nggak laku, yang akan dijelasin sama Bang Maula. Silakan Bang. Terima kasih Lila udah datang dan agak repot ya. Masuk. Aisyah, Nama masalahnya ada Ya, keren ini Lila. Aduh, please jadi bisnis woman. Amin. Nah, Ya jadi- mungkin abang bisa investasi kan next time. Jadi topik kita kan kenapa nggak laku ya, dan ini kita coba kombinasi pengalamannya Lila yang keren-keren semua tadi, keren banget. Pertama, kenapa nggak laku itu dulu kan pertanyaannya. Banyak orang itu bisnis kayak asal jualan aja, misalnya. Ini buat teman-teman yang nonton ini, nengok Lila, wah kayaknya asik nih, bikin Nanggrod Collection laku. Kebaya baru berapa bulan langsung sold out. Besokannya buka. Ngerti kan? Apalagi kita nih, satu hari ini yang rame apa? Kentang sepanjang Darussalam. Oke, lagi rame Keren warkop, ya. buka warkop semua. Jadi banyak itu mereka nggak mulai dari kayak kenapa aku buka ini, ya kan? Terus juga nggak melakukan PR yang lain yang sebentar lagi juga akan kita coba bahas ya. Nah, jadi intinya jualan jangan sampai cuman sekedar ikut-ikutan, apalagi ngelihat oh Lila bagus nih kebaya, aku buka kebaya juga gitu. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, ini yang dari Lila tadi bikin apa ya, tadi udah saya sebut istilahnya marketing buzz. Di episode lalu juga ada kita bahas soal marketing buzz. Jadi
jangan pernah berharap jualan kayak zaman dulu gitu. Iya. Buka toko, enten duduk manis orang datang. Enggak, kita harus memang jemput bola istilahnya kan ya. Kalau tekniknya Lila yang ini boleh banget teman-teman juga contek caranya ya, inspirasinya. Salah satu dia bikin buzz itu adalah atau bikin keramaian itu adalah dengan siapin akunnya kayak H-7, bahkan kalau saya pribadi tuh kalau bisa H-30 1 bulan. Teman saya orang Amerika itu Lila, teman-teman, itu 6 bulan dia siapin. 6 bulan dia siapin dan dia pecah rekor dunia dalam 1 hari dia dapat 18 juta US dollar 1 hari. Wow. Dolar ya, dolar Juta Amerika. dolar ya, Mainnya sekitar dolar. berapa ratus miliar itu. Nah, jadi dan itu 24 jam salesnya itu sekitar segitu. Nah, jadi itu maksudnya jualan itu nggak bisa modal kayak semangat aku percaya ya Allah mudah. Iya. Oke, itu harus. Cuma kita juga harus pakai strategi gitu loh, dipersiapkan. Pakai bus tadi bisa H-7, H- ini makin lama makin bagus. Terus yang kedua, ini saya pribadi terus terang juga belajar nih tadi dari Lila ya. Setelah dia mainin bassnya, itu kan bass bikin rame ya, bikin rame. Dan kadang-kadang kita yang bisnis ini suka lupa. Udah dapat duit, senang-senang langsung ke Bangkok kan, jalan-jalan gitu. Jadi Lila tadi kerennya adalah instead of self reward terlalu cepat, dia lebih kasih ke customer reward. Itu keren sih. Izin nyontek ya. Karena mau launching juga nih ya. Ada yang mau di launching bentar lagi. Keren. Kayaknya dan ini belum teringat emang, belum keingat gara-gara ada Lila. Oh iya, kok aku lupa ya yang ini ya. Itu. Terus yang ketiga always do research. Harus riset market. Paling sederhana untuk meriset market itu maksudnya gini kan, kadang juga teman-teman yang mau bisnis waktu dengar kata-kata riset, seringkali yang kebayang itu heavy stuff yang berat gitu. Oh, ke perpustakaan, ngulik-ngulik data, harus Wawancara, ngerti AI, observasi, pakai kuesioner. Enggak, bukan. Riset yang paling sederhana itu yang kayak Lila dan menurut saya itu aja udah jauh lebih dari cukup dan sangat efektif. Ask the market, tanya aja. Kalian mau apa? Iya. ini udah selesai. Nah, ini sedikit spoiler. Saya sama Ika ada project buku. Buku itu based on saya bikin polling di Instagram. Guys, I've done writing the book. Ini mau nulis buku kedua nih. Judulnya ini atau ini ya. Satu ada kita projectnya bikin buku bahasa Inggris, English for emak-emak satu pilihannya, yang kedua English for business untuk bisnis karyawan profesional dan lain-lain. Ternyata banyak orang polling ke sini, ya udah kita bikin aja. Gitu. Bukunya belum selesai. 2 judul lagi, Kak. Itu yang order udah rame, yang nunggu udah rame gitu. Nah, jadi selalu riset sebelum, jangan asal-asalan jualan lah gitu. Benar. Dan sebenarnya gampang gitu, datangin aja, orang tanya lu maunya apa? Aku maunya ini, ya udah nih gitu, orang beli gitu. Jadi kenapa kalian nggak laku? Berarti jualannya sembarangan, asal nyontek aja. Apa yang tren buka gitu. Terus berharap rame, nggak bisa. Yang kedua ada strategi, pakai buzz tadi bisa, and then yang paling keren tadi ada kayak thank you customer event kayak gitu ya, bikin giveaway atau apapun eventnya. Terus yang ketiga, kalau mentok bisnisnya atau mentok idenya, nggak usah capek mikir sendiri, tanya aja market, lu maunya apa, kasih, selesai. Benar. Itu dia Ika sama Lila. Satu lagi ya soal call marketing, karena orang sekarang banyak endorse kan. Kita kalau bicara traffic, maksudnya bayar platform atau bayar seseorang untuk datangin customer atau calon customer ke bisnis kita, itu dari awal sebelum uang itu keluar itu juga harusnya pakai riset. Salah satunya menentukan objektif. Aku bayar Lila, bayar Ika, tujuannya apa? Apakah sekedar brand awareness aja atau sales? Dan biasanya ini untuk teman-teman semua yang mau bayar atau endorse ya, biasanya KOL marketing memang tidak terlalu berpengaruh ke sales.
tapi dia berpengaruh ke brand awareness, Iya. nambah following, nambah ini, nambah itu. Terus ditambah lagi ada bumbu-bumbu yang lain, cuma masalahnya itu ada di episode lain, jadi kalian harus nonton bumbunya apa aja supaya bayar KOL marketing itu nggak rugi. Iya. Gitu. Oke, itu tadi teman-teman pembahasan kita yang seru banget sama Lila dan banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil dari bintang Motivasi tamu juga kita. banyak nih. Motivasi juga. Makasih banyak Lila Iya, udah menyempatkan terima waktu untuk hadir di kasih. sini. Thank you, Lila. Dan Salam buat keluarganya. Your parents must be proud of you. Ya pasti mereka bangga. Keren. Amin. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.